Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di madrasah kita dalam rangka menuntut ilmu untuk masa depan kita. Jadi menuntut ilmu itu anak-anak sekalian adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Karena masa depan itu hanyalah milik orang-orang yang menyiapkannya hari ini. Nah, sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk lebih barokahnya pelajaran kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdi, kita kelas akan bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih pada Nanda Abisoputla yang sudah memimpin doa kita bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini berjalan lancar ya. Amin. Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Yang disebut namanya angkat tangan ya. Abid Putra, Maira Dwi Puspitasani, Aldi Ardiansa, Alvin Juliardin, Asifah Faradila, Almas Maulana, Bayu Putra, Cahayatul Muslimah, Fadel, Ebi Faransa Putri, terus Guafara Fifa, Hidayatullah, Iwan Setiawan, Julian Faris, terus M. Al-Ghifari, M. Azhari, M. Fadian, M. Fahri, M. Rizki, M. Hamiko, Mulyadin, M. Zulianto Bintang, Bila Safia, Nafisa, Nurul Wasilah Fitri, Ridho Zulhijjah, Sahrul Maghfirah, Sasariati, Santika. Jadi yang tidak hadir itu Seratu, Nafisa, sama Bayu Putra. Baiklah anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Itu silat pembelahan sel ya, pembelahan sel. Pembelahan sel. Hari ini kita akan belajar tentang istilah reproduksi manusia, subbab organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nanti kita akan belajar tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan.
sekarang 80 menit ke depan kita akan belajar tentang itu. Harus semangat ya. Ya. Ini kita tentang belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Lalu dulu ada gambar di depan. Kira-kira siapa yang bisa membedakan dua gambar yang ada di depan ini? Siapa yang bisa membedakan dua gambar yang ada di depan? Suami dan istri dan anak-anaknya. Suami, istri, dan anak-anaknya. Bagus, paling bagus. Siapa lagi? Suami dan istri. Yang yang Kiri. yang kanan suami dan istri. Ya. Antara yang kiri Suami dan anak-anaknya. suami, istri, dan anak-anaknya. Jadi yang beda itu apa yang beda? Anak-anaknya. Jadi yang sebelah kiri ada anak-anaknya. Dan kanan mundur. Di anak-anaknya. Maka oleh sebab itu kita melihat masalah ini. Apa masalahnya? Kalau melihat dua gambar yang berbeda ini, ada masalah nggak? Sebentar. Yang sebelah kanan belum punya anak, ya. Belum punya anak. Nah, masalahnya. Itu berdasarkan masalah tadi. Nanti anak-anak sekalian, karena masalahnya adalah ada anak dan tidak anak, jadi yang gambar di sebelah kanan itu artinya mereka belum punya anak. Kemungkinannya belum punya anak. Yang kedua adalah mandul, ya, mandul kan? Ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pertama itu mengidentifikasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua itu setelah diidentifikasi, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari organ reproduksi itu yang ada pada laki-laki maupun yang ada pada perempuan, sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kaitan dengan masalah tadi, fungsi organ reproduksi akan mempengaruhi kemandulan pada manusia. Ya. Kalau sebab itu, Pak Guru akan membagi anak-anak sekalian menjadi 4 kelompok. Sebenarnya sudah Pak Guru bagi secara online di sini. Tapi karena layarnya sudah tidak nyambung, jadi pembagian sel kelamin itu, sel kelamin laki-laki itu ada berupa testis, penis, vas deferens, reproduksi luar. Yang kelihatan itu penis, skrotum, vas deferens. Nanti kalian akan mengidentifikasinya di modul yang Guru bagikan beserta fungsi-fungsinya. Ya. Ini kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok yang sesuai dengan kelompok yang sudah Guru bagikan. Kelompok 1 nanti ada di sana ya. Ya. Kelompok 1 Aldisa Putra. Ini dengan teman-temannya yang biasa kelompok kemarin ya. Terus kelompok 2 itu Nabila Sofia di sana. Kelompok 3 Nurul Wasila Putri di sana. Di sini ketuanya ya, Julianto Bintara ya. Ayo. Segera bikin kelompok masing-masing.
Sudah ya? Sudah? Kita lagi. Ini berapa? 5 orang? Nanti kalian, anak-anak sekalian, membaca dulu motifnya, lalu berdiskusi masalahnya. Sudah dapat semua bonusnya Pak, modul sama KPD-nya sudah ya? Dan anak-anak sekalian, kalian silakan membaca modul itu dengan teliti tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Lalu nanti setelah memperoleh konsep pengetahuan tentang itu, kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini akan anak isi, lalu nanti akan dipresentasikan di depan. Ya, presentasikan. Jadi anak-anak sekalian harus berdiskusi, membagi tugas masing-masing ya. Jadi siapa yang mencari referensi di modul, cari referensi di internet, lalu siapa yang akan mencatat di KPD ya. Ini kelompok 2 sudah mengerti, nanti dibagi kelompok lainnya. Misalnya Nabila itu membaca referensi modul, lalu Edi itu membaca di internet kaitan dengan ini ya. Lalu Irul misalnya akan menulis ya. Yang pertama ini apa? Ini bagian apa di organ reproduksi laki-laki? Tulis. Lalu di bawahnya ini dituliskan misalnya organ reproduksi apa? Tulis fungsinya apa? Ya. Sama di lembaran kedua juga begitu, reproduksi perempuan. Lalu yang ketiga itu, ya, menurut kalian hubungan organ reproduksi dengan masalah kehamilan pada laki-laki dan perempuan. Setelah bagian itu ayat fungsinya, apa hubungannya dengan kehamilan? Ya. Nomor 3, 4, ngerti? Ngerti. Ya. Ini nanti kalian tuliskan di KPD ini bagian apanya? Ya, cari di modul dan referensi di internet. Lalu di bawahnya ini tulis fungsinya. Lalu yang ketiga ini jelaskan menurut anak-anak sekalian. Sama, ini kan perempuan, ini laki-laki. Terus ini menurut hubungan organ reproduksi dengan masalah kehamilan pada laki-laki. Laki-laki itu dengan apa yang fungsinya begitu ya. Kelompok ini Fahri sudah ngerti, dibagi ya, tugasnya dibagi. Misalnya siapa yang bagus tulisannya menulis di KPD. Di ini ada modul 1 dan 1 ada di KPD. Modul ini berisi informasi tentang organ reproduksi. Nanti setelah paham ini kalian catat di lembar kerja peserta didiknya ya. Yang misalnya ini apa? Ini fungsinya yang akhir fungsinya apa? Ini ada tulis juga di sini misalnya misalnya fungsinya itu nanti di apa pertanyaan ketiga itu dijelaskan menurutmu apa hubungan fungsi organ reproduksi tadi yang dibuat laki dan perempuan dengan masalah tadi misalnya kehamilan kerja.
Kita dulu. Kalian sambil berdiskusi. Pak, ada masalah? Ini. Ya, di sini bisa. Di sini aja ya. Sambil dulu lihat dulu. Imam misalnya menulis video seperti ini. Anak sekolah silakan berdiskusi. Waktu kalian untuk berdiskusi selama 30 menit ya. 30 menit. Jawab soal nomor 3. Ya. Ahora, itulah. Coba lihat di grup, linknya. Terus ke wartawan. Tadi ada di grup ini sudah ada ya, ada link videonya. Ya. Wartawan ngantong kebuan Reno. Ada soal videonya. Ini sudah selesai sampai nomor 2. Ya?
Ini nanti kelompok dengarkan, saya dengarkan ya. Nanti kelompok nanti kelompok satu, kelompok dua nanti itu di nomor 3 itu kaitan ya di perempuan nanti kelompok 3 sampai kelompok 4 itu menuliskan kaitan dengan reproduksi perempuan dengan pemula ya. Dan nanti di nomor 3 itu menganalisis fungsi organ reproduksi perempuan kaitannya dengan pemula. Ini di kelompok 2 misalnya begini. Nomor 3 ini testis sebagai keterangan saja perempuan itu kelompok 34 sudah melewati analisisnya apa kaitan fungsi reproduksi
enggak semuanya kalau bisa. Tapi kalau enggak 1, 2, 3, 4. Ini tes saja. Ini saya sebut tentang kalau yang lain minimal 3 juga dapat. Nah, Mas, kalian ini harus belajar mencari referensi internet. Referensi itu tergantung bagaimana kalian memasukkan kata kuncinya. Bagus sih. Di awal kalau sudah selesai nanti mengerjakan KPD-nya, nanti diskusikan siapa yang akan masuk ke depannya. Nanti ketika kelompok 1 misalnya itu tampil di depan, maka kelompok 2 akan memberikan tanggapan. Ya, kelompok 2 akan memberikan tanggapan. Ketika kelompok 2 yang tampil, kelompok 3 memberikan tanggapan. Kelompok 3 tampil, nanti kelompok 4 akan memberikan tanggapan. Itu kelompok 4 tampil, kelompok 1 mari memberikan tanggapan saja. Ketika sudah selesai. Kelompok 2 ya. Sama ini. Hah? Tapi ada serama. Punya jalan lama ya. Ini kalau sudah masuk itu buat biasanya. Mana kelompok 1 selesai?
Baik, sudah sangat molor waktunya, ayo. Sekarang seratnya langsung ya, bukan, nomor 1 duluan, ya, nomor 1, ayo masuk. Ya. Sudah selesai. Kelompok mana yang sudah siap? Ayo. Kelompok mana siap? Kelompok 3 ya. Yang paling siap. Kelompok 3. Tahun 3. Itu di belakang. Nah, apa? Nah, semuanya perhatikan ya, nanti perhatikan kelompok 3 akan tampil. Yang wajib memberikan tanggapan adalah kelompok 4 atau kelompok 3 ya. Jadi, makanya diperhatikan dengan baik penampilan temannya. Ya, silakan menurut sudah sama siapa? Mas ya. Ya.
hasil yang kami cari dalam media sosial dan modul tentang sistem reproduksi pada wanita dan laki-laki. Ini apa ya? Baca saja. Ya. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu vas deferens, yaitu fungsinya adalah vas deferens merupakan berfungsi sebagai saluran penyalur sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Dan organ yang kedua yaitu uretra yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan air seni yang bertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Organ yang ketiga adalah penis. Perhatikan. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Organ yang keempat yaitu testis. Testis merupakan berfungsi untuk mengatur suhu testil. Dan organ kelima yaitu skrotum. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testil. Yang keenam yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat mematangkan sperma. Yang ketujuh adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan getah pelicin dan bersifat basah. Organ yang ke-8 kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan zat untuk kelangsungan hidup sperma. Dan organ pada laki-laki yang terakhir kelenjar vesikula. Kelenjar vesikula berfungsi sebagai penghasil air mani dan menghasilkan zat makanan untuk sperma. Dan organ kedua, organ pada reproduksi pada wanita. Organ yang pertama ialah ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat berbentuknya ovum atau sel telur. Organ yang kedua yaitu tuba folapi. Tuba folapi atau oviduk berfungsi sebagai tempat bertemunya sperma dan ovum atau fertilisasi. Organ yang ketiga yaitu infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur yang diovaluasi dengan bantuan gerakan dari silia. Organ yang keempat yaitu Fimberea berfungsi untuk menangkap sel telur dari pemikiran ovarium ke individuum atau bagian terluar. Organ yang kelima adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat menempelnya telur yang sudah dibuahi. Yang keenam yaitu endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi.
organ yang ketujuh yaitu serviks. Serviks merupakan berfungsi sebagai rahim yang terletak di bawah uterus. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan tempat mengeluarkan janin saat melahirkan. Dan lembaran kerja terakhir yaitu jelaskan hubungan fungsi organ reproduksi dengan masalah kemandulan pada laki-laki atau perempuan. Yang kami tulis di sini hanyalah kemandulan pada perempuan. Yang pertama yaitu ovarium ketika ovarium tidak berfungsi. Yang kedua, kelainan struktur ovarium. Yang kedua, gangguan tiroid. Gangguan tiroid merupakan disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelainan tiroid atau penyakit menular, yaitu yang terletak pada leher. Yang keempat, gangguan fungsi hipotalamus dan kelenjar pituitari. Dan yang kelima, menopause dini. Adapun resiko kemandulan yaitu mengonsumsi minuman alkohol. Adapun resiko kemandulan yaitu mengonsumsi minuman alkohol. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit menular, riwayat penyakit diabetes. Yang ketiga, menderita gangguan makanan. Yang keempat, menderita obesitas. Yang kelima, merokok. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok 3. Sekarang ada tanggapan dari kelompok 1, 2. Pertama kelompok 3 menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok kelompok 3 tadi ya. Ayo siapa? Titan ya. Ayo. Tanggapan untuk penampilan kelompok 3 tadi ya. Ayo. Samanya. Ya. Kalau hasil kerja kelompok 3 itu bagaimana menurut kelompok 4? CP. Bagus. Menurut sih nggak terlalu sih, nggak tahu sih kita benar apa salah. Kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Yang intinya kerjasama kami dengan kelompok 3 dan kelompok 4 berbeda. Ini beda. Terus selanjutnya yang tampil kedua dari kelompok 2 ya. Kelompok 2. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kameramen. Ayo, Nabila sama Irul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini untuk mempresentasikan lembar kerja peserta didik kami yang berjumlah 3 nomor. Soal pertama
organ reproduksi pada laki-laki di bawah ini. Kemudian terangkan fungsinya masing-masing. Di sini bagian-bagiannya ada A sampai I. Yang pertama, vas deferens, yang berfungsi sebagai penghubung antara epidimis dengan uretra. Yang kedua atau yang ke B ada uretra, yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ke C ada penis, yang berfungsi sebagai alat untuk kopulasi. Yang ke D ada ekskrotum, yang berfungsi sebagai menjaga untuk testis agar sesuai dengan untuk memproduksi sperma. Yang ke E ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. F ada epidimis, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ke G ada kelenjar vesikular seminalis, yang berfungsi sebagai penghasil zat untuk penumbuhan sperma. H ada kelenjar prostat, berfungsi sebagai penghasil cairan asam. Dan yang terakhir atau yang I adalah kelenjar Chopin, yang berfungsi sebagai penghasil lendir bersifat basah. Soal kedua yang akan dibacakan oleh anggota saya Soalnya itu tuliskan nama-nama bagian organ reproduksi pada wanita di bawah ini, kemudian terangkan fungsinya masing-masing. A. Ovarium, yang berfungsi sebagai penghasil ovum, mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua atau B, tuba fallopi oviduct. Berfungsi oviduct adalah sebagai tempat terjadinya perfusari atau pembuahan ovum oleh sperma. Yang ketiga atau C, infibulum, yang berfungsi dari infibulum adalah menangkap sel telur atau oosit yang dikeluarkan dari ovarium. Yang ke D, berfungsi fibriae, fungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium atau bagian kedua dari tuba fallopi selama proses ovulasi. Yang ke E, uterus, berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio sampai siap dilahirkan. Yang ke F, endometrium, berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan ke G, cervix, berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Dan ke H, vagina, berfungsi sebagai saluran kelamin dengan bagia dan bisa sebagai jalan masuknya. Selanjutnya, soal ketiga akan dilakukan oleh Andra Nabila Setia. Soal ketiga, jelaskan yang menurut hubungan fungsi organ reproduksi dengan masalah penampungan pada laki-laki.
Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin Ada apa tanggapan atau apresiasi pertanyaan dari kelompok lain untuk tiga? Penanggapan terhadap kami menurunkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Anak sekalian, dua kelompok sudah tampil pada kesempatan hari ini. Dua kelompok lain karena terbatas waktu kita tidak bisa menampilkan. Yang penting adalah hari ini anak sekalian sudah melakukan identifikasi masalah lalu menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Ya. Hari ini setelah melihat penampilan anak sekalian, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Bisa? Nah, apa kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? kita mengetahui nama-nama bagian organ dan produksi pada laki-laki maupun perempuan Ya. dan mengetahui fungsi-fungsinya. Dan mengetahui fungsi-fungsinya. Bagus sekali dari Tan. Yang lain ada? Bila bisa? Ya, benar. Apa yang disimpulkan oleh Titan itu sudah benar bahwa pelajaran kita hari ini kita lebih tahu dengan apa organ-organ pembentuk sistem reproduksi pada manusia, laki-laki dan pada perempuan. Lalu yang kedua kita mengetahui fungsinya masing-masing. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memelihara organ reproduksi ini supaya tidak terjadi penyakit pada laki-laki dan pada perempuan. Karena organ reproduksi itu rawan terjadi penyakit, sehingga banyak terjadi misalnya kemandulan pada pasangan-pasangan yang baru nikah. Kita lihat di sekitar kita kan banyak pasangan yang mandul sekarang. Kesimpulan selanjutnya adalah kita harus bisa menjaga, membersihkan organ reproduksi kita pada laki-laki dan pada perempuan. Pada perempuan misalnya selalu membersihkan organ reproduksi dengan air bersih, lalu menggunakan sabun khusus untuk membersihkan area reproduksi. Ya. Tidak menggunakan sabun-sabun yang tidak dianjurkan, ya, karena itu bisa memicu penyakit. Begitu juga laki-laki agar bisa membersihkan organ reproduksinya, reproduksi seperti penis dan sebagainya. Karena ketika itu tidak dijaga menyebabkan penyakit, lalu tidak digaruk berlebihan, misalnya. Ya, itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bisa memberi manfaat untuk kita ke depan, lebih berhati-hati lagi, lalu menjaga kesehatan organ reproduksi. Sebelum kita tutup minggu depan, itu tugas anak-anak sekalian adalah membaca tentang materi tentang penyakit
pada organ reproduksi. Ya, macam-macam penyakit pada organ reproduksi. Ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa beratur majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.